Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk PLBJ kita akan belajar sejarah nama jalan dan kampung di Jakarta. Jangan lupa ya, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Faktor-faktor penamaan jalan dan kampung yang ada di Jakarta. Jakarta yang memiliki luas kurang lebih 661,5 km persegi terdiri atas 5 kota, 1 kabupaten, 44 kecamatan, dan 267 kelurahan. Banyaknya wilayah tersebut tentunya memiliki nama yang telah ditentukan oleh pemerintah DKI Jakarta dengan berbagai pertimbangan dan juga latar belakang. Penamaan wilayah di Jakarta, khususnya kampung dan jalan, tidak hanya sekedar memberi nama, tetapi juga dapat sejarah di baliknya. Nah, asal mula penamaan kampung dan jalan di Jakarta berkaitan dengan beberapa faktor. Apa saja sih faktor-faktor tersebut? Yuk, mari sama-sama kita belajar. Faktor yang pertama itu berdasarkan banyaknya tanaman yang tumbuh di daerah tersebut, misalnya gambir, menteng, karet, kebayoran lama, kebayoran baru, serta kebun jeruk. Kemudian faktor yang kedua berdasarkan nama pahlawan atau tokoh yang berjasa terhadap masyarakat di tempat tinggalnya, misalnya Senayan, Cawang, Daan Mogot, RP Suroso, TB Simatupang, MT Haryono, dan KH Wahid Hasyim. Faktor yang ketiga ialah berdasarkan etnis yang mendiami daerah tersebut, misalnya Kampung Bali, Kampung Makassar, dan Kampung Melayu. Faktor yang keempat berdasarkan benda yang menjadi ciri khas di daerah tersebut, misalnya jembatan besi, tiang bendera, pluit, dan juga joglo. Faktor yang kelima berdasarkan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di daerah tersebut, misalnya Jatinegara. Kemudian faktor yang keenam berdasarkan keadaan alam daerah tersebut, misalnya Tanah Abang dan juga Ceger. Asal mula nama jalan dan juga kampung yang ada di Jakarta. Yang pertama, nama jalan dan kampung yang ada di Jakarta Barat, itu Glodok. Glodok merupakan kelurahan di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Nama Glodok berasal dari kata grojok. Dahulu tempat pancuran air besar di daerah ini. Air yang jatuh dari pancuran tersebut mengeluarkan bunyi grojok-grojok. Oleh warga sekitar yang mayoritas keturunan Tionghoa, bunyi air tersebut diucapkan dengan kata glodok, hingga akhirnya daerah tersebut dikenal dengan nama Glodok. Nama jalan dan kampung di Jakarta Barat yang kedua ialah Angke. Angke berasal di wilayah Kecamatan Tambora. Nama Angke berasal dari bahasa Hokian, yaitu Ang yang artinya darah dan Ke yang artinya bangkai. Angke berasal dari peristiwa pemberontakan rakyat Tionghoa terhadap Belanda di tahun 1740. Kemudian, jenazah para korban yang meninggal itu dihanyutkan ke kali yang menyebabkan air kali menjadi berwarna merah karena darah. Sejak saat itu, penduduk setempat menamakan kali tersebut sebagai Kali Angke. Nama Angke pun kemudian digunakan untuk menamakan daerah tersebut. Selanjutnya ada Jalan Daan Mogot. Jalan Daan Mogot merupakan jalan di Jakarta yang membentang sepanjang 27,5 km. Jalan Daan Mogot diambil dari nama seorang pahlawan nasional yang bernama Elias Daniel Mogot atau yang lebih dikenal sebagai Daan Mogot. Daan Mogot itu adalah pejuang kemerdekaan dan pelatih peta di Jakarta tahun 1942 sampai 1945. Daan Mogot gugur di usia 17 tahun dalam pertempuran melawan tentara Jepang di kawasan Lengkong, Tangerang. Untuk mengenang jasanya, pemerintah mengabadikan namanya sebagai nama jalan yang ada di Jakarta. Nama jalan dan kampung di Jakarta Utara. Yang pertama itu ada Ancol. Ancol merupakan kelurahan di wilayah Kecamatan Pademangan. Nama Ancol sendiri memiliki arti tanah mendidih berpayau-payau. Ketika laut Jawa pasang, air asin akan bercampur dengan air tawar dari sungai sehingga menjadi payau. Air payau ini kemudian menggenangi daratan di sekitarnya yang menyebabkan air di daratan itu menjadi terasa asin. Nah, oleh orang-orang Belanda, daerah itu kemudian dijuluki atau disebut dengan Zoutelande atau tanah asin.
Selanjutnya, nama kampung di Jakarta Utara yang kedua ada Tanjung Priuk. Tanjung Priuk merupakan kecamatan di Jakarta Utara. Nama Tanjung Priuk diambil dari kata tanjung yang berarti daratan yang menjorok ke laut, dan priuk atau priuk yang berarti alat untuk menanak nasi yang terbuat dari tanah liat atau logam. Nah, daerah ini memang berupa tanjung. Selain itu, pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat produksi dan jual beli periuk. Oleh karena itu, daerah ini kemudian dinamakan Tanjung Priuk. Selanjutnya ialah nama jalan dan kampung yang ada di Jakarta Pusat. Yang pertama itu ada Tanah Abang. Nah, Tanah Abang merupakan kecamatan di Jakarta Pusat. Berdasarkan sejarahnya, terdapat beberapa versi mengenai asal mula nama Tanah Abang. Versi yang pertama, pada abad ke-19, daerah ini dikenal dengan nama Nabang. Nabang merupakan nama pohon yang banyak tumbuh di daerah ini. Oleh orang-orang Belanda, daerah ini disebut Denabang. Namun, penduduk sekitar mengeja Denabang menjadi Tenabang. Di tahun 1890, perusahaan Jawatan Kereta Api memberi nama kawasan ini Tanah Abang yang gunanya untuk memudahkan penamaan jalur. Kemudian versi kedua, nama Tanah Abang itu diambil dari keadaan alam di daerah ini yang memiliki tanah berwarna merah. Dahulu kala, di daerah ini banyak dihuni oleh warga keturunan Jawa. Oleh karena itu, daerah ini kemudian dikenal dengan nama Tanah Abang yang berarti tanah merah. Selanjutnya ialah Gambir. Gambir merupakan salah satu kecamatan di Jakarta Pusat. Untuk nama Gambir sendiri, ini diambil dari nama pohon yang banyak tumbuh di daerah ini. Gambir biasanya digunakan untuk bahan menyirih. Nama Gambir telah dikenal sejak tahun 1810 ketika Gubernur Jenderal Daendels membuka daerah ini sebagai pusat pemerintahannya. Kemudian yang ketiga ialah Menteng. Menteng merupakan nama jalan yang berada di Jakarta Pusat. Di daerah ini terdapat banyak kantor pemerintah dan kantor kedutaan negara-negara sahabat. Nama Menteng diambil dari pohon menteng. Pada abad ke-17, daerah ini merupakan hutan yang banyak ditumbuhi pohon menteng. Masyarakat sekitar kemudian menyebut daerah ini dengan nama Menteng. Selanjutnya ialah nama jalan dan kampung di Jakarta Selatan. Yang pertama itu ada Senayan. Senayan merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Kebayoran. Nah, daerah ini awalnya itu bernama Wangsanayan yang berarti tanah tempat tinggal atau tanah milik Wangsanayan. Wangsanayan ialah orang Bali yang tinggal di Batavia atau sekarang itu Jakarta dan menguasai sebagian besar tanah di daerah ini. Untuk memudahkan pengucapan, masyarakat sekitar menyebut daerah ini dengan nama Senayan. Kemudian yang kedua ada Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru. Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru itu merupakan kecamatan di Jakarta Selatan. Kebayoran Baru merupakan perluasan dari Kebayoran Lama yang dibangun setelah kemerdekaan Indonesia. Menurut sejarahnya, nama Kebayoran berasal dari bahasa Betawi, yaitu kebayuran. Kebayuran memiliki arti tempat penimbunan kayu bayur. Daerah ini awalnya merupakan penghasil kayu gelondongan dari pohon bayur yang banyak digunakan untuk bahan bangunan. Selanjutnya adalah nama jalan dan kampung di Jakarta Timur. Yang pertama ialah Cawang. Cawang merupakan kelurahan di wilayah Kecamatan Kramat Jati. Nama Cawang berasal dari nama Encik Awang. Encik Awang adalah seorang letnan dari suku Melayu yang pernah bekerja kepada Belanda. Penyebutan letnan Encik Awang lama-kelamaan berubah menjadi Cawang. Nama Cawang pun kemudian dikenal pula untuk menyebut daerah tempat ia tinggal. Kemudian selanjutnya ada Kampung Melayu, Kampung Ambon, dan juga Kampung Makassar. Kampung Melayu merupakan kelurahan di wilayah Kecamatan Jatinegara. Kampung Ambon berada di wilayah Kecamatan Pulau Gadung. Kampung Makassar berada di wilayah Kecamatan Kramat Jati. Nah, munculnya perkampungan ini itu berawal dari masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu, VOC mencari tambahan pasukan dari berbagai daerah untuk memperkuat angkatan perangnya. VOC kemudian menempatkan pasukan dari berbagai daerah pada wilayah yang sesuai dengan etnisnya. Oleh karena itu, terbentuklah Kampung Melayu, Kampung Ambon, dan juga Kampung Makassar.
Kampung Melayu itu ditempati oleh suku Melayu yang berasal dari Semenanjung Malaka atau sekarang Malaysia. Kemudian Kampung Ambon ditempati oleh suku Ambon, sementara itu Kampung Makassar ditempati oleh suku Makassar. Yang terakhir itu ada Jatinegara. Jatinegara merupakan kecamatan di Jakarta Timur. Pada abad ke-17, daerah ini merupakan pemukiman bagi para pangeran Banten. Nama Jatinegara diambil dari kata Jatina dan Nagara. Kata itu berasal dari bahasa Sunda yang berarti simbol perlawanan kesultanan Banten terhadap kolonial Belanda pada masa itu. Nah, setelah mendengarkan penjelasan materi mengenai nama jalan dan kampung yang ada di Jakarta, kalian bisa mengerjakan soal berikut. Soal pilihan ganda, nomor 1-10, kerjakan soal dan langsung jawabannya. Kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan soal bagian B dan juga soal bagian C. Kerjakan soal dan juga dengan jawabannya. Ya, selamat mengerjakan.